boleh ragu, harus mantap setiap langkahnya. Berusahalah untuk terus maju, bukan untuk menjadi sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Seperti biasa ya, di video kali ini aku mau sharing lagi ke kalian kegiatan aku di hari ini sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Buat kalian yang penasaran hari ini aku ngapain aja, tonton videonya sampai habis dan jangan di skip ya. Aku awali dulu video aku kali ini dengan aku mencuci piring. Ini masih lanjutan dari video aku yang sebelumnya. Untuk hari ini cucian piring aku itu lumayan sangat banyak, karena kan kemarin itu Pak suami itu libur. Jadinya Pak suami kan lagi ngecor ulang untuk lantai baka atau lantai kamar mandi kami ini. Nah itu tuh kan gak bisa dipakai buat mencuci piring. Alhasil piring aku itu super duper numpuk. Makanya hari ini aku tuh sebelum aku masak gitu ya, aku tuh usahain buat cuci piring dulu. Karena jujur kalau lihat cucian piring itu numpuk, kadang mood itu mau rusak gitu ya teman-teman. Kadang kita udah semangat masak atau semangat untuk beraktivitas, ternyata lihat piring yang numpuk itu malah jadi kayak bad mood. Makanya di sini aku itu beresin dulu urusan piring ini supaya mata aku itu udah agak lega gitu ya untuk memandang. Alhamdulillah sih sekarang itu lantai kamar mandinya udah dicor, jadi lantainya itu udah lumayan bagus gitu ya. Oh iya, di video aku yang sebelumnya itu aku itu benar-benar tidak sadar ya teman-teman, kalau misalnya ada kalajengking yang rupanya di dekat aku, bahkan dia itu udah sampai dekat dengan kaki aku gitu ya. Untung aja gitu ya aku itu nggak digigit sama kalajengkingnya. Mungkin kalajengkingnya itu bersarang di bawah ember yang aku cuci itu, tapi aku itu nggak ngeliat kayak gitu. Untuk di rumah aku ini kalau kalajengking itu banyak banget ya teman-teman. Cuman sih yang paling sering itu kayak di kamar mandi ini. Mungkin karena tempatnya itu lumayan lembab gitu ya, makanya mereka itu betah banget ada di kamar mandi. Dan terkadang itu juga ada di bawah kasur kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya di tempat-tempat yang sejuk dan lembab. Dan aku itu sebenarnya kalau misalnya urusan kalajengking itu tuh suka ngeri ya teman-teman, karena kan kalajengking itu kan berbisa banget ya. Cuman terkadang itu kalau misalnya udah kepaksa nggak ada Pak suami, ya udah aku aja yang bunuh. Cuman aku selalu sih dinasihatin sama ayahku, katanya kalau mau bunuh binatang itu tuh harus dibacain bismillah dulu ya gitu. Pokoknya baca bismillah dulu deh, karena kan binatang itu kan juga hewan hidup gitu atau makhluk hidup gitu. Jadi kita juga harus membunuhnya itu jangan asal-asalan. Oke, dilanjut nih teman-teman. Di sini aku juga mau bersihin ikan. Jadi ikan ini tuh adalah ikan yang dipancing Pak suami pada malam Jumat kemarin ya teman-teman. Dan sekarang itu kan hari Jumat nih, pas aku bikin video ini adalah hari Jumat gitu ya. Dan ikannya itu dapatnya itu nggak terlalu banyak sih, cuman lumayan besar-besar. Bisa lah kalau untuk kami aja ini sih cukup ya teman-teman. Bahkan ini tuh menurut aku bisa dipakai 2 kali masak gitu untuk ikan yang didapat Pak suami. Jadi Pak suami itu pergi mancingnya itu ke sungai ya teman-teman. Dia itu pergi bersama temannya malam hari, dan itu pulangnya udah sekitar setengah 10 malam gitu ya, dari sore gitu berangkatnya. Nah karena Pak suami pulangnya itu udah malam, alhasil aku itu nggak bisa buat ngeberesin atau ngebersihin ikan ini. Karena karena satu, kayak lantai kamar mandi ini kan masih baru dicor gitu ya. Terus 2, lampu di kamar mandi aku ini kan gak ada teman-teman, jadi gelap kayak gitu. Makanya baru sekarang aku bersihin untuk ikan-ikannya ini. Nah ikan yang didapat Pak suami ini tuh lumayan gede-gede gitu ya teman-teman. Cuman ini tuh ikan yang banyak durinya gitu, ikan yang duri kecil-kecil itu loh. Lagian kalau misalnya mau digulai kayak gitu ya, ikan ini tuh harus kayak digoreng dulu supaya kayak durinya itu nggak terlalu menusuk-nusuk banget. Kalau misalnya mau langsung digulai aja ini tuh bener-bener banyak banget tulangnya gitu ya. Tapi kalau misalnya kita udah goreng dulu, kayak tulangnya itu kayak nggak terlalu membandel gitu loh. Pokoknya gitu ya teman-teman. Aku yakin sih kalau misalnya kalian masak ikan kayak gini kadang digoreng dulu. Cuman ada juga sih orang itu kalau misalnya masak ikan kayak gini tuh suka langsung dimasak aja. Cuman kalau aku suka susah makannya gitu, karena kan tulangnya itu banyak banget gitu ya. Dan terkadang dagingnya itu banyak banget gitu, tulangnya sampai susah gitu buat dimakan. Makanya kalau untuk digulai ikan yang kayak gini tuh biasanya aku goreng dulu. Atau ini tuh digoreng aja tuh juga bisa ya teman-teman, disambal gitu, itu juga mantul banget.
Alhamdulillah sih Pak suami itu mau pergi mancing gitu ya. Jadi lumayan lah buat tambah-tambahan menu di rumah. Karena terkadang itu suka bingung ya teman-teman mau masak apa. Dan terkadang juga suka kehabisan stok bahan makanan gitu ya. Tapi kalau misalnya ada ikan kayak gini, ini tuh bener-bener enak diapain aja. Oh ya teman-teman, sambil kalian ngikutin aku lagi bersihin ikan, di sini aku mau sapa-sapa kalian dulu ya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku ini. Dan untuk kalian yang baru bergabung di channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan, aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalian itu jangan lupa ya untuk share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya. Dan untuk kalian yang selalu mendukung dan mensupport aku ucapkan terima kasih banyak. Semoga setiap kebaikan kalian akan dibalas Allah dengan kebaikan yang berlipat ganda. Amin amin, Allahumma amin. Oh ya teman-teman, di video aku kali ini aku juga akan share ke kalian semuanya bagaimana cara aku itu lagi dubbing gitu ya. Jadi kalian tuh simak terus video aku ini sampai habis dan jangan kalian skip-skip. Di sini aku mau langsung aja untuk bilas ikan ini sampai bersih. Jadi nanti aku mau langsung simpan ke kulkas gitu ya. Aku nggak masak langsung ikannya hari ini karena hari ini tuh aku lagi nggak pengen makan ikan. Jadi di sekarang aku bersihin aja dulu, lalu nanti bakalan aku simpan ke dalam kulkas. Hai, kali ini aku akan tunjukin ke kalian semua gimana cara aku ngedubbing kayak gitu ya. Karena banyak banget kalian itu yang nanya sama aku bagaimana caranya aku itu ngedubbing, bagaimana posisi handphone dan bagaimana cara aku berbicara. Di sini aku akan share. Jadi kalian simak terus ya video aku ini sampai selesai dan jangan kalian skip agar kalian tidak gagal paham. Oke, langsung aja aku akan dubbing ya untuk video. Hidup tidak pernah mudah berjalan, cobalah untuk menikmati dan jalani. Ada pekerjaan yang harus dilakukan dan ada kewajiban yang harus dipenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku Bunda Twin. Hai mam dan para bunda hebat semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Aku udah dubbing sedikit ya teman-teman. Jadi aku kalau dubbing kayak gitu ya, suara itu kalau bisa lantang gitu, kayak kita berbicara yang biasa aja. Dan juga kalau misalnya kita dubbing, usahakan hembusan nafas kita itu tidak kuat kita keluarkan gitu, agak sedikit kita tahan. Makanya kalau misalnya kita mau dubbing di hari-hari biasa kayak gini, minum air hangat sedikit gitu ya, supaya rongga tenggorokan kita itu terbuka dan juga supaya napas kita itu tidak ngos-ngosan. Dan juga kalau misalnya kita itu dubbing harus diatur ya pernapasannya. Jadi jangan sampai kita itu dubbing tapi bikin kita sesak napas gitu. Jadi kita harus memperhatikan duduk kita, jangan terlalu membungkuk. Kalau misalnya kita terlalu membungkuk, otomatis kayak napas kita itu akan lebih sesak. Makanya kalau misalnya kita dubbing, kita tuh harus benar-benar memperhatikan posisi duduk kita. Makanya tadi kalau aku dubbing, handphonenya itu aku letakkan gitu ya, supaya kayak suara aku dan jarak mulut aku ke HP itu selalu sama. Jadi suara itu tidak kecil, tidak besar gitu. Jadi selalu sama dari awal sampai akhir. Nah kira-kira kayak gitu ya teman-teman kalau misalnya aku dubbing. Semoga bermanfaat ya. Oke deh, dilanjut ya teman-teman ke videonya. Jadi kalian udah lihat kan gimana cara aku dubbing. Kayak gitu aja sih aku tuh dubbingnya. Cuman handphone itu selalu aku letakkan ya, supaya selalu suara aku itu selalu sama. Dan dilanjut, sekarang aku itu lagi mau ngambil nanas. Aku tuh pengennya masak nanas gitu ya teman-teman. Cuman untuk masak-masaknya aku tidak share di video ini. Aku akan share di video yang selanjutnya karena durasinya itu takutnya kepanjangan. Di sini aku mau langsung kupas dan bersihin aja untuk nanasnya ini. Karena nanasnya ini tuh banyak banget semutnya gitu ya teman-teman. Jadi sebenarnya agak-agak susah gitu ngebersihinnya karena semutnya itu lumayan banyak gitu menjalar-jalar. Semoga dengan aku membuat video yang tadi kalian tuh nggak penasaran lagi ya gimana caranya aku itu dubbing. Ya seperti itulah ya teman-teman, nggak ada yang istimewa dan aku itu tidak menggunakan mic. Aku itu hanya langsung berbicara aja langsung ke handphone kayak gitu. Yang penting kalau misalnya kalau aku itu dubbing selalu suara itu lantang gitu ya teman-teman. Pokoknya jangan kayak berbisik-bisik. Pokoknya kalau bisa suara kita itu lantang. Jadi di video itu terdengar suara kita itu sangat-sangat bersemangat kayak gitu.
Sebenarnya untuk isi kulkas aku itu lumayan masih banyak gitu ya teman-teman, karena kan hari kemarin itu kan aku udah belanja gitu ya. Cuman entah kenapa gitu aku lagi pengen masak nanas hari ini. Jadi makanya sekarang aku tuh mau masak nanas, cuman aku memang nggak langsung masak di video ini ya, karena aku tuh pikir-pikir durasinya itu bakal kepanjangan banget. Dan aku juga nggak mau kalau misalnya kalian tuh jadi bosan gitu ya nontonin video aku yang terlalu kepanjangan. Makanya di sini videonya aku tidak gabungin ya teman-teman. Kalian jangan sampai nggak nonton video aku yang selanjutnya, karena di video aku yang selanjutnya aku akan share aku itu masak nanas lagi. Banyak banget yang bilang katanya baru tahu kalau nanas itu bisa dimasak kayak gitu ya. Aku tuh juga sebenarnya belum terlalu lama gitu ya tahu, dan ternyata setelah aku coba rasanya itu bener-bener nikmat, mantul, luar biasa. Apalagi itu tuh nanasnya itu nanas yang udah hampir agak-agak mateng gitu loh. Kalau ini kan masih muda gitu ya, pokoknya yang udah agak-agak mengkal gitu sedikit itu rasanya jauh lebih nikmat banget sih menurut aku. Cuman balik lagi ya ke selera masing-masing. Kalau aku itu bersihin nanas, mata-mata nanas ini selalu aku buang ya, karena aku itu udah pernah kejadian kayak gitu ya teman-teman, nggak bersih gitu, ngebersihin matanya ini tuh nggak terlalu bersih gitu. Akhirnya mulut aku itu gatal-gatal. Jadi kalau misalnya bersihin nanas itu tuh harus bener-bener bersih gitu ya semua mata-mata nanas ini, karena bener-bener deh ya mata nanas itu bikin tenggorokan itu suka gatal gitu. Tapi aku sering lihat orang itu makan nanas itu tanpa dibersihin matanya, katanya sih nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di giliran aku gitu ya teman-teman, pas aku makan nanas itu yang matanya itu nggak terlalu banyak malahan ya, tapi tetap aja lidah aku itu rasanya kayak tebal, dan juga kerongkongan aku itu rasanya gatal banget. Makanya aku tuh kalau misalnya makan nanas selalu ya aku bersihin dulu sampai benar-benar bersih semua mata-mata nanas itu. Oh ya teman-teman, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah menonton video aku ini sampai di detik ini, yang sudah mau meluangkan kuotanya hanya untuk menonton video-video aku yang sangat-sangat sederhana. Semoga setiap video-video yang aku share ada manfaat yang bisa kalian ambil, dan semoga juga setiap video yang aku share bisa bermanfaat, menginspirasi dan memotivasi kalian semua. Jangan lupa ya, nantikan terus video-video terbaru dari aku, dan semoga juga kalian selalu enjoy untuk menonton video terbaru dari aku. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video aku yang selanjutnya. Jangan lupa untuk kalian yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, dan jangan lupa juga untuk nyalakan loncengnya supaya kalian itu tahu kalau aku lagi update video terbaru. Pokoknya untuk kalian itu yang belum subscribe, di subscribe dulu ya, jangan lupa itu tombol merah yang di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.